Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Molina Aprilia dengan NIM 23103122220083 dari S1 Manajemen Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dalam video ini saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Dalam pembahasan hari ini ada teori leadership, span of control, socialization, dan juga kasus. Untuk soal A atau soal pertama, jelaskan teori leadership yang kamu ketahui. Misal, trait theory atau transformational leadership. Trait theory dikemukakan oleh Ralph M. Stockdale. Inti teori ini berisi pemimpin memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang membuatnya efektif. Contoh, CEO Anastasia Soare dari brand Anastasia Beverly Hills dikenal karena karisma, ketekunan, dan percaya diri yang kuat. Ciri khas trait theory yang membantunya membangun merek global dari nol. Selanjutnya, behavioral theories dikembangkan oleh peneliti Ohio State University Stockdale dan University of Michigan Likert. Inti teori ini berisi kepemimpinan dipelajari dari perilaku, terbagi menjadi dua, initiating structure, fokus pada tugas, consideration, fokus pada hubungan. Contoh, manajer toko Sephora yang menetapkan standar penjualan harian yaitu initiating, sekaligus aktif mendengarkan keluhan staf toko, consideration. Selanjutnya, contingency theory dikemukakan oleh Fred Fiedler. Inti teori ini berisi tidak ada gaya kepemimpinan terbaik. Efektivitas bergantung pada situasi dan kecocokan gaya pemimpin. Contoh, saat krisis pandemi, manajer produksi L'Oreal menerapkan gaya kepemimpinan otoriter untuk mempercepat pengalihan produksi ke produk hand sanitizer. Soal B atau soal kedua, jelaskan konsep span of control dan peranannya dalam desain struktur organisasi. Span of control atau rentang kendali adalah jumlah bawahan yang secara langsung diawasi oleh seorang manajer. Menurut Robbins, span of control menentukan seberapa luas atau sempit struktur organisasi dan mempengaruhi efisiensi, komunikasi, serta pengendalian manajerial. Peranan span of control dalam desain struktur organisasi. Yang pertama, menentukan tingkat hierarki. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, fleksibilitas dan pengambilan keputusan. Contoh, bayangkan ada seorang manajer toko di toko kosmetik lokal. Jika manajer mengawasi 10 karyawan langsung, maka itu span of control luas. Cocok jika semua karyawan berpengalaman, tugasnya rutin, misalnya melayani pelanggan, mengatur stok, dan tidak butuh arahan terus-menerus. Tapi jika manajer hanya mengawasi 3 orang, maka itu span of control sempit. Cocok jika karyawan baru, tugasnya kompleks, atau butuh pengawasan ketat, seperti dalam pelatihan produk baru. Selanjutnya soal C atau soal ketiga. Jelaskan konsep socialization dalam pembentukan budaya organisasi. Socialization adalah proses di mana anggota baru mempelajari nilai, norma, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk menjadi bagian dari budaya organisasi. Menurut Robbins, socialization membantu karyawan beradaptasi dengan budaya organisasi dan menginternalisasi cara kerja, keyakinan, dan ekspektasi yang berlaku. Adapun 3 tahapan socialization. Yang pertama, tahap pramasuk atau pre-arrival. Karyawan membawa nilai, sikap, dan harapan sebelum bergabung. Yang kedua, tahapan encounter. Karyawan mulai menghadapi realitas organisasi dan membandingkan dengan harapan awal. Yang ketiga, tahapan metamorfosis. Karyawan menyesuaikan diri dan mulai berperilaku sesuai budaya organisasi. Terakhir, soal D, soal kasus. Perusahaan JKL ingin meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan.
Bagaimana perusahaan dapat mengelola perubahan budaya organisasi untuk mendukung tujuan ini? Solusi yang ingin saya kemukakan yaitu perusahaan JKL dapat mengelola perubahan budaya organisasi dengan membentuk nilai dan norma baru yang mendukung kesadaran lingkungan. Proses ini dilakukan melalui sosialisasi intensif kepada karyawan, mulai dari orientasi hingga pembiasaan perilaku ramah lingkungan di tempat kerja. Dukungan pimpinan sangat penting sebagai role model dalam menerapkan praktik berkelanjutan. Perusahaan juga perlu menyesuaikan sistem, kebijakan, dan simbol organisasi agar selaras dengan tujuan keberlanjutan. Dengan cara ini, perubahan budaya dapat diterima, diinternalisasi, dan mendorong perilaku organisasi yang mendukung bisnis berkelanjutan secara menyeluruh. Sekian, banyu di kendi rasanya hambar, dipakai basuh tangan subuh tadi. Terima kasih pian sabar mendengar, insya Allah mendengar ini kada moalah rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.